Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan bab macam-macam sihir di dalil yang terakhir. Ya, kemudian kita lanjut lagi tentang masalah dukun, karena antara dukun sama penyihir itu beda. Tapi bisa jadi terkadang dukun rangkep penyihir, tapi kondisinya dukun ini orang yang suka apa? Meramal. Ya, dukun adalah orang yang suka meramal. Jadi kadang-kadang tukang sihir belum tentu peramal, betul enggak? Tapi kalau ada tukang sihir iya, ngeramal juga iya, rangkap-rangkap sekarang. Nah, insya Allah kita akan masuk dalam masalah itu, dan kemudian bagaimana kemudian perdukunan itu nanti kita akan dibahas secara detail. Terus kemudian boleh nggak datengin dukun? Boleh nggak datengin dukun? Mutlak? Nah, ini makanya ya, kita bicara masalah hukum ini harus ada penjelasan. Ya, kalau kita bicara mutlak enggak juga. Ada enggak yang hukum boleh mendatangi dukun? Ada, tapi tenangnya dengan tujuan tertentu. Jelas ya. Kayaknya mulai banyak yang nggak kejebak, mulai paham. Ya, oke, masuk dari yang terakhir. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan perkataan itu adalah termasuk sihir. Jawabannya kenapa? Kita merujuk kepada hadis yang asli. Ya, ada beberapa riwayat. Ada riwayat dari Imam Bukhari tersendiri, ada riwayat yang dari Imam Muslim. Yang dari Imam Bukhari disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, annahu qadima rajulani minal masyriq fa khataba, bahwa ada dua orang penduduk masyrik. Masyrik itu mana? Daerah timur. Kalau maghrib, barat. Orang-orang maghrib itu disebut orang-orang negara maghrib, ada enggak? Maroko sana. Ya. Nah, ini dari daerah masyrik, dari daerah timur. Kemudian apa? Fa khatabana, datang kemudian berkhutbah kepada kami. Fa'ajiban nasu li bayanihima, maka orang pun takjub dengan penjelasan dua orang ini. Akhirnya apa? Faqala Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya, dalam penjelasan itu ada hal yang mengandung sihir. Kenapa? Saking bagusnya perkataan sampai orang tercengang. Masya Allah ya, benar itu.
Hebat ya. Ini yang dimaksud dengan sihir. Kenapa? Karena mempengaruhi seseorang. Antum lihat doktrin-doktrin yang ada. Mempengaruhi seseorang enggak? Model apa? Model ngomong. Betul enggak? Doktrin kita. Bener masuk. Istilahnya seperti itu. Ya. Tapi sihir yang ini berbeda dengan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini enggak pakai jin. Ya, tapi hanya dengan perkataan yang membuat seseorang itu terkagum-kagum. Ya. Makanya banyak sekali di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan ketika mereka itu terkagum-kagum dengan perkataan seseorang seakan-akan dia ahli ilmu. Allah mengatakan apa? Wa huwa aladdul hisab. Di balik perkataannya itu enggak sejalan dengan perbuatannya. Dia seakan-akan menjadi orang yang ahli ilmu, tapi pada dasarnya dia merupakan musuhnya. Banyak terjadi enggak ini? Sehingga yang tersebar adalah syubhat-syubhat. Ya, hati-hati ketika berbicara tentang doa tusuk, yang dimana mereka berbicara dan tidak bertanggung jawab dengan perkataannya. Karena kelak seseorang akan dihisab dari lisannya. Terkadang seseorang berkata dengan lisannya yang membuat dia masuk ke dalam neraka yang lebih jauh daripada timur ke barat. Kenapa? Karena ketika seseorang keluar dari kata-katanya maka dia akan bertanggung jawab dengan perkataannya. Ya. Tapi kalau sekedar cuman batin masih belum dicatat. Ya. Tapi begitu dia berbicara maka akan dipertanggungjawabkan perkataannya tersebut. Ya. Allah mengatakan apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid ini bukan nama malaikat. Raqibun atid merupakan sifatnya. Ya, raqib adalah apa? Yang apa arti raqib? Ada yang tahu? Raqib itu yang menyertai sah. Ya. Ini raqib. Kalau atid? Ya. Ada yang tahu? Bukan. Raqibun atid. Ya, kita sering mendengarkan kata-kata ini. Ya. Raqib itu adalah malaikat yang menyertai, betul. Sedangkan istilah atid adalah, ada yang tahu? Atid itu yang selalu hadir, datang 24 jam. Mereka gantian. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Istilah raqib itu bukan sekedar mengawasi tapi juga jaga. Karena bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala utus malaikat yang apa? Yang menjaga dia siang malam bergantian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat yang menjaga siang malam, ya. Apa dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah katakan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Makanya ada istilahnya raqibun atid, karena mereka ngawasin manusia bergiliran. Ya. Di mana? Min baini yadayhi. Tangan itu di mana posisinya? Ada orang yang ngomong tangannya di belakang. Tangan itu di mana? Kedua tangan antum. Posisinya berarti di mana? Depan. Istilah min baini yadayhi. Tangan antum di mana sih? Kan tangan nih. Berarti kalau di antara keduanya posisinya di mana?
Antum kalau ngelihat orang tangannya di belakang normal apa enggak? Enggak kan? Di depan yang benar. Makanya diistilahkan depan itu mimbaini yadayhi. Ini diistilahkan seperti itu. Kemudian wa min khalfihi, dari belakangnya. Ngapain mereka? Yahfadunahu min amrillah. Mereka menjaga atas perintah Allah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan setiap hamba memiliki malaikat yang selalu menemaninya, setiap hamba. Tujuannya apa? Malaikat tersebut akan menjaganya siang dan malam bergiliran. Ya, mereka akan menjaga dari berbagai keburukan dan kejadian-kejadian. Maka inilah yang terjadi. Jelas? Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita, apa yang kita ucapkan akan dihisab secara total. Makanya hati-hati dengan penjelasan yang kita nggak tahu ilmunya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan au inna ba'dal bayani lasihr. Sesungguhnya sebagian bayan penjelasan itu mengandung sihir. Dalam riwayat Imam Muslim, makanya hadis yang di atas tadi menjelaskan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi lafaz aslinya beda-beda. Kasusnya beda. Jelas, dalam riwayat Imam Muslim kondisinya berbeda lagi. Khatabana Ammar. Ya, Ammar itu berkhutbah kepada kami. Yang dimaksud apa? Khutbah Jumat. Fa'aujaza wa ablagha. Ngomongnya itu aujaz. Aujaz itu kalau kita ngomongnya bahasanya tuh enggak panjang. Dia ngomong dengan kata-kata yang pendek tapi ablagh. Ablagh itu kalau kita bilang apa? Ablagh itu dia bisa difahami sehingga nyampe, padat istilahnya omongannya, penuh dengan pemahaman. Orang bisa memahami dengan kondisi yang luas. Ya. Kata-kata balagha itu apa? Menyampaikan. Maka ablagh, sehingga perkataan itu bisa sampai secara jelas. Ya. Kemudian apa? Falamma nazala qulna ya Aba Yaqdhan. Ya, setelah selesai dari khutbah, dari mimbarnya, kemudian kita mengatakan ya Aba Yaqdhan, laqad ablaghta wa aujazta. Maka dikatakan engkau telah berkhutbah, yang kita bahasanya singkat dan padat. Falau kunta tanaffasta faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau seandainya engkau tanaffasta, yaitu panjangkan lagi enak. Kenapa? Kata-katamu itu luar biasa. Istilahnya kayak gitu mereka bicara. Kok sebentar tok istilahnya. Maka kemudian dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW berkata, inna tulas salati rajul wa qasira khutbatihi, kemudian ma'innatun min faqihihi. Dikatakan sesungguhnya seseorang lamanya sholat dan pendeknya khutbahnya menunjukkan tentang orang tersebut disebut faqih, faham agama. Makanya sunnahnya sholat Jumat itu khutbahnya panjang apa pendek? Dalilnya dari sini. Pendek khutbahnya, tapi sholatnya panjang. Itu sunnahnya. Sekarang dibalik. Ya, seharusnya enggak. Ya, seharusnya khutbah Jumat itu penuh dengan isi. Makanya dulu orang-orang yang faqih, ya, mereka mengucapkan dalil disambung dengan dalil yang lainnya. Sehingga perkataannya apa? Benar-benar mengandung hal yang semuanya merupakan dasaran hidup. Ya. Tapi kalau sekarang dalilnya sebagian penjelasannya lebih panjang. Kalau dulu enggak, karena orang-orang yang para sahabat itu enggak semuanya ahli ilmu. Yang menyampaikan banyak apa segelintir? Segelintir sahabat. Sedangkan jumlah mereka yang kemudian menemui Nabi SAW banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang ahli ilmunya enggak banyak. Padahal mereka hidup bersama Nabi SAW.
Mari kita lihat. Bahkan Abdullah bin Abbas itu penjelasannya mengandung seakan-akan mengandung apa? Mengandung wahyu yang jelas. Jadi tafsiran yang jelas. Allah Subhanahu wa taala membuat Abdullah bin Abbas menjelaskan apa yang Allah inginkan dari Al-Qur'an. Makanya subhanallah, bahasanya Abdullah bin Abbas itu luar biasa dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi SAW mendoakannya dengan mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi ada orang ahli fikih, ya, maksudnya faqih itu ahli agama, paham agama, kemudian dia juga ahli ta'wil. Ta'wil di sini artinya apa? Tafsir. Ya. Kemudian juga dikatakan ya, ma'innatun min faqih fa'utilu as-salah waqsuru al-khutbah wa inna minal bayani sihra. Maka dikatakan aku panjangkan salat kemudian pendekkan khutbah karena sebagian dari penjelasan adalah sihir. Artinya di sini menunjukkan ya ikhwah, ketika mereka berkhutbah menyampaikan sesuatu, maka pada dasarnya mereka menyampaikan semua penuh dengan dalil. Sehingga walaupun pendek pun kita bisa memahami arah semuanya. Karena Rasulullah SAW memiliki apa? Sifat namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu Rasulullah ngomongnya simpel, tapi kemudian semua hal bisa masuk ke dalamnya. Contoh di antara penjelasan Nabi SAW yang jadi kaidah fiqhiyah. Apa itu? La darar wala dirar. Ini merupakan jadi kaidah. Para ulama usul fiqh juga memanfaatkan permasalahan ini. Ya, la darar wa dirar. Bahkan Imam Syafi'i ketika mendapati hadis ini semalaman berpikir dan mendapatkan 60 hasil dari la darar wala dirar. Ya, makanya disebut apa? Bayan itu merupakan apa? Penjelasan merupakan apa? Sihir. Karena seseorang bisa memahami, masuk ke dalamnya, kemudian berpikir tafakur dari penjelasan itu. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari tentang nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Penjelasan tentang masalah bayan tadi kan dijelaskan ya, penjelasan yang luar biasa ya, dan hebat. Yang dimaksud adalah Nabi SAW sebagai sihir. Kata sebagian para ulama, meskipun hal tersebut dikatakan oleh Nabi sebagai sihir, bukan berarti adalah celaan. Karena kata-kata sihir selama ini kata-katanya negatif atau positif? Negatif. Tapi dalam hadis ini bukan celaan. Kenapa? Karena tujuannya adalah baik, yaitu sihir yang baik. Ya. Sihir yang baik adalah perkataan yang membawa seseorang pada kebaikan. Bentuknya perkataan, karena nggak ada unsur jin sama sekali. Makanya Rasulullah mengatakan tentang masalah sihir yang dimaksud di sini adalah penjelasan sehingga seseorang itu terpengaruh terhadap kebaikannya. Paham? Ya. Kalau tujuannya buruk, maka otomatis juga jadi buruk. Contoh apa? Doktrin terhadap syubhat. Sihir juga enggak? Perkataan enggak? Tergantung arahnya kemana. Khutbahnya para sahabat bisa dikatakan sihir buruk? Enggak mungkin. Mereka itu takjub, kenapa? Karena mereka terpengaruh karena saking bagusnya penjelasannya secara detail. Singkat padahal. Ya, sehingga disebut dengan sihir yang mempengaruhi jiwa ke arah kebaikan. Bahkan dijelaskan juga Umar bin Abdul Aziz takjub dengan mengatakan hadza sihrul halal. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini adalah sihir yang halal. Kenapa sihir yang halal? Karena umumnya sihir itu haram. Tapi kalau sihir istilahnya ngomongnya kayak contoh antum sekarang, dengerin muhadharah kemudian antum berpikir subhanallah, berarti saya ini harus berbuat ini. Itu sihir. Ya.
Karena antum pengaruh, tapi pengaruhnya kepada kebaikan. Maka disebut dengan sihir halal. Karena umumnya sihir adalah haram. Ya. Kemudian juga ketika banyak para duat mereka menyampaikan kebenaran, maka mereka berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang jelas. Dan seseorang yang mendengarkan karena mereka faham, maka mereka pun terpengaruh dengan perkataan itu. Dan ini disebut dengan sihir. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang berikutnya. Apa ini? Dukun. Bab majaa fil kuhan wa nahwihim. Kuhan itu jamaknya kahin. Kahin ini apa? Artinya kahin secara bahasa artinya dukun. Sudah. Paham ya? Dukun arahnya kemana? Oke. Maka di sini penulis berusaha untuk membedakan antara penyihir sama dukun. Karena dua ini kondisi yang berbeda. Penyihir itu seorang yang mempengaruhi. Sedangkan dukun apa? Ngeramal. Oh, antum ini nanti kayaknya antum masa depannya bakal kayak gini. Harus ngapain? Nah, dalil secara umum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan yang dilakukan sama dukun itu dapat dari mana? Dari para jin. Dan para jin dalam mencuri berita itu di 3 fase. Nanti saya jelaskan 3 fasenya. 3 fase yang berbeda banget, ya. Rasulullah mengatakan idza qadallahu al-amra fis sama' duribatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala Safwan. Disebutkan ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keputusan di langit, maka kemudian malaikat meletakkan sayapnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Kemudian seolah-olah itu merupakan suara apa? Kerincingnya rantai. Antum tahu rantai kalau saling bertabrakan itu, yaitu gemerincingnya rantai seperti itu. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu seakan-akan di antaranya ada beberapa hal. Cara Rasulullah menerima wahyu di antaranya adalah seperti gemerincingnya lonceng, salsalatil jaras. Di antara itu yang terjadi. Karena Aisyah pernah menjelaskan dengan hadis yang panjang bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu caranya. Dan wahyu yang paling ringan yang Rasulullah SAW terima dan para nabi terima adalah dengan mimpi. Ya, itu yang paling ringan. Dan yang paling berat sampai Rasulullah pernah di atas ontanya tiba-tiba menerima wahyu. Ya, karena apa? Masuk ke dalam hatinya sampai Rasulullah berkeringat dan ontanya ikut turun. Saking Rasulullah bergetar dan ngerasain berat, itu paling beratnya Nabi SAW menerima wahyu. Ya, masuk ke dalam mana? Ke dalam hatinya untuk membisikkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Fa'idha fuzi'a an qulubihim. Maka kemudian para malaikat itu ketakutan, ya. Kemudian setelah rasa takutnya hilang, maka dikatakan qalu madza qala rabbukum. Ditanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu lilladzi qala al-haq. Ya. Mereka mengatakan, ya, kata mereka, sesungguhnya dia mengatakan yang benar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Ya, maka dikatakan di sini, maka dengarlah pencuri berita. Asam. Istilahnya kalau kita bilang apa? Nguping. Ya, para jin itu tumpukan berusaha untuk nguping. Kemudian mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Periwayat mengatakan seperti ini,
sebagian satu dengan sebagian yang lainnya, tumpuk-tumpukan. Wasafa Sofyan bikaffihi wa faharafaha. Sofyan itu mensifati dengan apa? Memiringkan tangannya, kemudian merenggangkannya kayak gini. Kebayang? Ya. Artinya apa? Satu sama bagian yang lainnya apa? Tumpuk. Sampai kemana? Ke langit. Padahal jarak dari sini ke langit jauhnya luar biasa ya kawan. Tapi jin itu karena saking kepingin nyesatinnya, sampai mereka pun mau nyesatin bisa sabar juga. Sabar buat nyesatin. Naudzubillah min dzalik. Tumpuk-tumpuk ke atas. Ya. Begitu sudah tumpuk-tumpuk, kemudian fayasma'ul malaikah fayulqiha ila ma tahtah. Maka kemudian mereka mendengar fayasma'ul kalimah fayulqiha ila ma tahtah. Mereka mendengar sebuah perkataan, kalimah. Berarti sedikit apa banyak yang mereka dengar? Sedikit. Kemudian disampaikan ke bawahnya. Kemudian thumma yulqihal akhar ila man tahtah. Kemudian seorang jinnya menyampaikan lagi ke bawahnya. Terus hatta yulqiyaha ala lisanis sahir au kahin. Nah, di sini dibedakan. Sampai disampaikan ke lisannya siapa? Penyihir atau dukun. Kalau itu jadi satu, maka Rasulullah enggak memisahkan. Maka dikatakan di sini sahir au kahin. Maka di sini menunjukkan bahwa penyihir itu sendiri, dukun sendiri. Ya, farubbama adraka asyhab ya qabla ayulqiyaha. Maka bisa jadi ketika mereka sebelum menyampaikan tadi, jinnya terkena api. Apa yang Allah pakai buat ngelempar mereka? Panah api. Bintang kadang-kadang dipakai buat apa? Melempar mereka. Rajman lisyayatin. Iya apa enggak? Ini yang terjadi. Kemudian warubbama alqaha qabla ayyudrikaha. Bisa jadi dia sudah nyampein dulu sebelum kena itu. Ya. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbatin. Maka kemudian berita yang sampai ke dukun satu benar, karena dapat perkataan yang sedikit dicampur sama dukunnya 100 kebohongan. Makanya dukun tuh suka ngomongnya apa? Oh, nanti bakal gini, makanya gini, supaya nggak gini. Nah, sisanya semuanya dusta. Itu sistemnya. Makanya kalau antum nemuin dukun, loh, kok bisa tahu? Kok gini? Seakan-akan antum dibuat perkataannya di awal benar. Sudah, dia akan muncul rentetan di belakangnya dalam bentuk kedustaan. Makanya begitu ternyata antum sudah percaya nih, karena di awalnya mengesankan. Betul apa enggak? Begitu sudah percaya, jalanin ternyata salah. Apa jawaban dukun? Ada yang tahu? Dia akan menyalahkan karena antum enggak yakin soalnya tadi. Sah. Atau ada yang nggak dilakuin jangan-jangan. Ya, persis itu dukun. Ya, mereka akan membuat 1001 alasan buat ngeles. Makanya dukun tuh punya ilmu pintar ngeles. Karena mereka memasukkan syubhat dengan begitu luar biasanya. Kemudian setelah itu apa? Fayuqal alaysa qad qala lana yauman kada wa kada. Maka dikatakan apa? Bukankah pada hari ini dia telah mengabarkan kepada kita ini dan ini akan terjadi demikian, katanya. Katanya siapa? Dukun. Kemudian apa yang terjadi? Fayusaddiq bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Maka kemudian dia percaya dengan perkataan itu yang mereka dengar dari mana? Dari langit. Tapi ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, jadi pada dasarnya mencuri berita itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, sebelum datang Nabi SAW, dukun istilahnya jin itu banyak menempatkan dirinya di mana?
di langit buat nyuri berita. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, disebutkan, ya Rasulullah, innahum yuhadithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqa. Kata seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, terkadang mereka itu mengatakan sesuatu yang benar. Faqala Rasulullah SAW, tilka kalimatu minal haqq. Rasul mengatakan ucapan itu asalnya dari benar. Artinya apa? Hasil curian tadi. Ya. Kemudian fayakhtafuha minal jinni. Ya, kemudian dia itu mengambil itu dari jin. Ya, kemudian fayaqurraha fi udhuni walihi, maka diperdengarkan ke telinga walinya. Siapa wali jin? Siapa? Dukun. Ya kan? Setelah itu kemudian fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Sudah. Jadi kalau antum percaya dukun itu akan membuat antum terkesima di satu hal, sisanya bohong. Jelas? Ini sebelum diutusnya Rasulullah. Pada waktu diutusnya Nabi SAW, ketika Rasulullah masih hidup, jangankan satu, mau dengar namanya panah api sudah dipersiapkan buat mereka habis-habisan. Satu pun di mereka tidak ada yang bisa mendengar kabar dari langit. Ada yang tahu kenapa? Supaya apa? Persis, supaya wahyu itu akhirnya nggak bercampur. Untuk melindungi wahyu, karena wahyu pada waktu itu turun. Ya. Turunnya wahyu bagaimana? Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kalau wahyu turun di Lailatul Qadar, lalu berarti Quran padahal turun perlahan. Ada yang bisa tahu gimana? Apakah turun pertama kali di Lailatul Qadar? Ataukah kemudian ada sesuatu yang lain? Ada yang bisa jelasin? Saya pernah jelasin ini tentang masalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam kitab Lailatul Qadar yang disebut oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Jelas? Kemudian dari Baitul Izzah, langit pertama, menuju kepada Rasulullah SAW tadrijiyan, yaitu pelan-pelan, bertahap. Maka dikatakan ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun dari Lauhil Mahfudz kemana? Ke Baitul Izzah, di langit pertama. Dari langit pertama ke Rasulullah baru bertahap. Paham? Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitabnya Lailatul Qadar. Jadi kalau ada juga yang mengatakan maksud ayat ini permulaan awalnya turun terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua tafsiran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kepada waktu Nabi SAW diutus, para jin berkata di dalam surat Al-Jin ayat 8-9. Allah mengatakan apa? Coba dibaca. Wa anna lamasna as-samaa'a, artinya dan sesungguhnya jin telah mencoba mengetahui rahasia langit,
maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengan berita-beritanya. Tapi sekarang siapa mencoba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, sesungguhnya jin itu mencoba apa? Untuk mengetahui rahasia langit, berita. Fawajadnaha muliat harasan syadidaw wa syuhuba. Dikatakan maka kami mendapati di saat Rasulullah SAW diutus, ya, penuh dengan penjagaan. Kemudian juga apa? Harasan syadidan itu istilahnya apa? Penjagaan yang kuat, ketat. Ya. Kemudian apa? Syuhuba adalah kalau kita bilang panah api yang dipersiapkan. Begitu mereka ada yang mau mencuri, sikat. Makanya mereka nggak bisa sama sekali mencuri pada waktu itu. Kemudian dia mengatakan anna wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami itu sampai punya tempat-tempat buat mencuri di langit. Mereka sampai punya pos-pos istilahnya kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Famay yastami'ul ana yajid lahu shihabar rasada. Dikatakan barang siapa yang mencuri sekarang, maka dia akan mendapatkan panah yang siap buat ngintai dia. Yaitu apa? Pada waktu Nabi SAW diutus, mereka nggak bisa sama sekali mencuri berita dari langit. Tapi setelah Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Mereka mencuri tapi sangat sedikit peluangnya. Berbeda dengan sebelum Rasulullah diutus. Jadi makanya banyak berita dukun yang bentuknya kebenaran sebelum Rasulullah diutus. Contoh berita dukun yang benar, yang menjadi kenyataan. Zamannya siapa? Fir'aun, sah. Dari dukun itu. Dan dukun dapat dari jin yang mencuri berita dari langit, yang di mana akan muncul seorang anak yang bakal gulingin Fir'aun. Dan anak itu anak laki-laki. Jadi kita lihat bagaimana sebelum Rasulullah diutus banyak jin yang kemudian punya apa? Tempat-tempat di langit yang buat mencuri berita dengan seakan-akan mudahnya. Ya. Makanya sampai Fir'aun kemudian apa? Karena di zaman Fir'aun terkenal dengan apa? Perdukunan. Orang takut sama dukun. Karena mereka meramal seakan-akan ramalannya itu banyak benarnya. Tapi setelahnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan kada yat mahil, dikatakan hampir-hampir gak bisa. Kenapa? Kondisinya sedikit. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang kondisi seseorang mendatangi dukun. Ya, apa hukumnya? Syirik besar atau kecil? Syirik besar atau kecil? Ada bayannya. Enggak semuanya besar. Ada penjelasan yang mengatakan syirik kecil. Buktinya apa? Datangin dukun, salatnya enggak diterima 40 hari. Berarti apakah dia kafir saat itu? Ya udah. Insyaallah penjelasan berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Insyaallah bismillah. Minggu depan mudah-mudahan bisa. Karena anak safar ke Semarang, tapi mudah-mudahan bisa. Insyaallah. Jelas ya? Paham? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa buat siapa? Buat dirinya dan juga keturunannya. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Karena syirik itu merupakan hal yang paling Allah benci dari hambanya. Bahkan kategori dosa terbesar yang paling Allah benci. Ketika seseorang belum bertobat, Allah nggak akan pernah maafin.
Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.